Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengabsen dulu satu persatu ya. Melia, Rismawan, Suparjo, Tono, Meli, dan Sahrul Razi. Ya, alhamdulillah semua sudah selesai. Ibu absen. Ada yang belum diabsen? Sudah semua ya. Nah, di sini Ibu akan membahas tentang tujuan pembelajaran. Kali ini tentang harta, utang, dan modal. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita mulai dahulu dengan berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, kita lanjutkan untuk pengertian dari harta, utang, dan modal. Di sini ada yang tahu pengertian harta itu apa? Ya, mari kita bahas bersama-sama ya. Harta merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh perusahaan. Contohnya, kas, piutang usaha, ada perlengkapan, ada peralatan, tanah, bangunan, dan lain-lain sebagainya. Lalu yang kedua, utang. Utang adalah kewajiban perusahaan yang harus dibayarkan karena adanya transaksi keuangan maupun pinjaman. Nah, di sini ada modal. Modal adalah harta yang diperoleh oleh pemilik perusahaan ataupun dari investor perusahaan itu sendiri. Lalu kita langsung membahas kepada contoh kasusnya ya. Contoh kasusnya di sini adalah perusahaan. Ya, perusahaan ini punya apa? Perusahaan ini punya uang 100 juta. Uangnya dari mana? Dari pemilik perusahaan ternyata sebesar 100 juta. Lalu perusahaan punya apa lagi? Perusahaan punya mobil. Senilai berapa mobil tersebut? Senilai 500 juta. Uangnya dari mana 500 juta tersebut? Ternyata dari kas pemilik perusahaan sebesar 150 juta. Dan utang ke Honda sebesar 350 juta. Lalu perusahaan punya apa lagi? Perusahaan ada komputer. Komputer ini senilai 10 juta rupiah. 10 juta ini uang dari mana ternyata? Hutang ke toko RAM. Ke toko RAM sebesar 10 juta. Jika ditotal jumlahnya adalah 610 juta. Dan ini juga jika ditotal 100 juta ditambah 150 ditambah 350 ditambah 10 juta, totalnya sama 610 juta. Artinya balance. Ya, di sini sudah sama balance. Kita pindahkan kepada rumus akuntansi tersebut adalah harta, utang ditambah modal. Jadi harta ini sama dengan utang ditambah dengan modal. Nah, harta ini apa aja? Harta ini yang terdapat dalam contoh kasus perusahaan adalah uang. Uang senilai berapa? Senilai 100 juta. Nah, 100 juta tersebut ditaruh di kolom harta. Lalu ada mobil. Mobil berapa? 500 juta. Ya, 500 juta. Lalu ada komputer 10 juta. Nah, lalu di kolom hutang ada utang kemana? Ke toko RAM. Ke toko RAM sebesar berapa? 10 juta. Dari dealer Honda. Dealer Honda 350 juta. Tulis 350 juta. Lalu ada modal ada modalnya enggak? Modalnya ini sesuatu yang berasal dari pemilik perusahaan. Jadi 100 juta ditambah 150 juta totalnya 250
juta. Nah, kita total semuanya ya. Apakah balance? Harta terdiri dari uang, mobil, dan komputer. 100 ditambah 500 ditambah 10 hasilnya 610 juta. Toko RAM 10 juta, dealer Honda 350 juta. Totalnya berapa? Totalnya 360 juta. Ditambah 250 juta, hasilnya sama 610 juta. Nah, di sini ada yang tidak paham. Ini sudah balance ya, berarti antara harta sama dengan utang. Utang ditambah dengan modal hasilnya 610 juta. Sama dengan kolom bagian harta. Ya, ada yang ingin bertanya? Untuk tugasnya hari ini dikumpulkan, Ibu akan menulis tugasnya di papan tulis dan tolong dikumpulkan di kantor Ibu ya. Untuk pelajaran hari ini cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada kekurangan Ibu mohon maaf. Apabila ada ilmu yang bisa dimanfaatkan, semoga dapat bermanfaat untuk kehidupan kita di kemudian hari. Teruslah belajar, dan belajar seperti kalian mengayuh sepeda. Jangan berhenti sampai ke tujuan, yaitu tujuannya kita hidup sampai ke liang lahat. Ya, jadi cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.